Ngebut aja ya Bu. Nah ini sebentar. Oke, jurusan. Jadi kemarin kita tes saya itu bimtek tentang 7 jurus BK. Sebenarnya bukan cuma buat BK aja, tapi bisa diimplementasikan ke guru yang non BK. Nah, di jurus 1 ini ada kenali potensi, di mana CP-nya guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Sebelum ini kita mau jajal coba jinglenya 7 jurus BK dulu ya. Kita Bapak Ibu boleh berdiri. Ikutin gerakannya ya. Oke. Ini bisa ditinggiin nggak sih? Ih, Bu Natali. Gimana sih? Tinggian banget nggak sih? Kok nggak ini stiker sih? Jadi kita memberikan materi itu pakai konsep ARKA Bapak Ibu. ARKA itu ada aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Jadi sebelum memulai kita kasih aktivitas dulu. Di sini dia tujuannya lebih ke joyful ya. Jadi ada aktivitas, jadi nggak bosan. Setelah aktivitas kita minta refleksi, kemudian konsep dan aplikasi.
aktivitas, saya sudah kirim link di grup Bapak Ibu tadi. Ada 4 link, tapi Bapak Ibu cukup 3 link. Jadi diisi dulu link yang pertama. Itu untuk mengetahui potensi minat bakat yang di aktivitas asesmen menggunakan aplikasi. Jadi nanti aplikasi itu bisa kita gunakan untuk murid kita. Jadi ada 3, isi dulu yang pertama, selesaikan. Ibu Bapak screenshot. Nanti kedua, selesaikan, screenshot. Dan yang ketiga diselesaikan. Aplikasi di grup. Enggak? Aplikasinya di grup. Ada 4 aplikasi, tapi yang diisi cukup 3 aja. Yang pertama, kedua, ketiga. Ya, yang pertama, kedua, ketiga. Ya. Nggak usah. Sekarang. Isinya sekarang. Sebentar, hanya cuma sebentar. Mana pembaruan isi dulu? Oke. Kecerdasan majemuk sama tes riasek gitu dan jurusan. Tes yang pertama sudah? Isi tes yang pertama. Ya Bu. Jadi sebelum murid, kita dulu harus tahu gaya belajar kita di mana. Nanti kalau udah keluar hasilnya di screenshot biar gak lupa. Terus lanjutin tes yang kedua, screenshot, tes yang ketiga screenshot, biar gak lupa. Nanti kalau sudah ada Google Form yang saya kirim nanti bisa. Iya, satu-satu tadi terus diisi di screenshot, dapat. Biar kalau nggak mau screenshot dicatat, biar gak lupa. Laptop dipoto biar gak lupa aja Bapak. Kak Cindy bisa Kak? Sambil ngerjain, saya mau baca tagline-nya dulu ya. Dikenali potensi. Jadi, dikenali potensi, jadi ya lah. Selamat datang para pendekar. Sekarang, kalian tiba di Padepokan Lagai. Ini kita pendekar. Di sini, kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan
Merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi. Oh ya, saya bacain sampai habis dulu, Ibu. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Selamat melanjutkan Bintang. Oke, diisi. Oke, 5 menit ya. Iya. Selesai. Nanti hasilnya keluar. Iya, sampai hasilnya keluar. Kita gaya belajar visual, apa kinestetik. Ya, screenshot. Sama aja. Dipoto aja. Yang penting ingat. Sudah selesai yang pertama? Yang cuma nanya. Jadi baca soalnya Pak, visualisasinya Pak. Ya, pertama sudah. Kalau sudah semuanya baru isi Google Form.
Mati lampu. Ada 3 ya Bapak Ibu, gaya belajar, kepribadian sama yang ketiga. Nanti kalau udah semua, mati lampu, masih ngobrol. Kalau udah 3-tiganya isi Google Form. Mati lampu lagi Bu. Ya. Ini ke Google Form. Bisa. Aplikasinya bisa dibagi ke murid kita, nanti guru wali kalau mau tahu bisa dibagi ke anak didiknya, ya guru wali atau wali kelas. Guru BK yang penting ya, yang harus tahu potensi. Tes pertama, kedua, ketiga. Boleh ya.
Valen juga aja. Ini tadi gua maksudnya. Oh, itu kalau lo bukan dua.
Sudah ya? Mohon maaf Bapak Ibu mati lampu. Isi Google Form. Iya, ya. Atau nanti diisi boleh, nanti dikirim Google Form-nya diisi ya Bapak Ibu ya. Iya, nanti dikirim. Saya lanjut aja ya, nanti dikirim karena mati lampu juga. Ini data yang masuk baru 11 guru. Data yang masuk baru 11 guru. Dari 11 guru, 45% dia kinestetik dan 54% visual dari 11 guru. Yang kecerdasan majemuk banyak beragam. Yang paling besar 36% visual spasial. Karena baru masuk 11 guru ya Bapak. Kemudian tes karir inklusinya paling besar sosial. Karena memang kalau guru biasanya memang besar di sosial. Mau dijelasin atau di hasil tes sudah keluarkan penjelasannya juga ada. Jadi saya terangin sedikit Bapak Ibu, apa itu intelijensi atau kecerdasan. Dia disebut intelijensi atau kecerdasan jika perilakunya berulang. Jadi cerdas, jadi bisa. Kalau cuma sekali namanya hoki, nah, cerdas gitu ya. Maaf Ibu ini kalau salah. Terus kreativitas dan punya problem solving, pemecahan masalah. Sebenarnya ada contoh video, ada contoh poster, tapi kita nggak bisa tampilin karena memang mati lampu. Kemudian ada kecerdasan majemuk, ada 8. Nah, yang gaya belajar yang pertama kali Ibu Bapak kerjakan ada 3, sudah selesai semua. Yang pertama pasti. Nanti hasilnya tetap dikirim ke saya. Karena buat arsip saya. Yang Google Form. Google Form-nya diisi dulu ya. Bu, Bisa, Yudis. ini Google Form-nya belum. Yang terakhir saya kirim Google Form. Udah? Sabar, saya refresh. Bu Darni belum Google Form. Ya Google Form yang pertanyaannya cuma 3 loh Ibu. Udah Bu. Ya. Nah. Nanti ya Bu. Jadi pilih salah satu Bu, yang paling besar. Iya Bu. Iya betul. Gak seru mati lampu. Kecerdasan majemuk itu artinya manusia itu nggak punya cuma satu aja kecerdasan, dia banyak kecerdasan sebetulnya. Ya, ya. Ada tesnya lagi yang kecerdasan majemuk itu. Ada yang linknya tadi. Iya, 3
Beda. Sudah semua? Baru 19 guru ada 30 guru baru 19. Jadi udah masuk. Kasih di Google Form-nya ya. Ada videonya, posternya, cuma mati lampu, nggak bisa kita. Sudah, kalau sudah semua, gimana itu? Untuk penjelasannya ada ya kan Bapak Ibu di hasil tes kita. Ini langsung saya bagi kelompok aja Bapak Ibu ya, karena mau ditampilin videonya nggak bisa ditampilin. Saya mau kasih tahu posternya juga nggak ada. Saya jelasin di poster itu sambil dibayangin ya Bapak Ibu. Ada burung, monyet, gajah, penguin, ikan. Terus ada bapak-bapak ngasih pertanyaan. Untuk pakai bahasa Inggris ini ya, saya nggak bisa baca. Jelek. For a fair selection, everybody has to take the same action. Please climb that tree. Jadi maksudnya untuk seleksi yang sama untuk setiap makhluk hidup, untuk setiap orang, kita harus punya ujian yang sama. Ujiannya dia kasih manjat pohon. Di sini binatangnya ada burung, monyet, gajah, ikan, dan penguin. Sedangkan ujiannya manjat pohon. Karena dia bilang setiap orang harus adil dengan dikasih ujian yang sama. Menurut Bapak Ibu, adil atau tidak? Tidak ya, karena setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga itu tidak adil. Kok hidup lagi? Sedikit lagi, udah 24 menit kirim jawaban.
Dari 24 guru ternyata guru SMP 6 58,3% kinestetik. Jadi kalau ada acara-acara wajar semuanya gerak ibu. Kinestetiknya lebih besar semua. Jadi kalau ada acara di sekolah kompak gitu ya ngerjainnya. Gimana Bang? Oh, coba. Enggak lah ya kalau contekan ya. Kemudian kecerdasan majemuknya sesuai dengan hasil tes yang dilakukan dari 24 guru paling besar di 33 eksistensial, kemudian di tes karakteristik inklusinya di sosial, karena memang kalau guru rata-rata sosial. Dari 25 jawaban guru. Ini kita percepat Bapak Ibu karena penjelasannya sudah ada di situ. Kita langsung bagi kelompok. Jadi karena teorinya sudah, kita mau ke aplikasinya. Dari metode ARKA tadi, aktivitasnya sudah, asesmen tadi, refleksi, konsep, sekarang ke aplikasi. Jadi saya mau bagi Bapak Ibu yang belum tetap dikirim ya Google-nya. Bapak Ibu membagi kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ini aja ya, ke belakang 3 orang biar cepat. 3 orang aja kamu. 3 orang. Tugasnya salah. Tugasnya dari 3 orang guru, seorang guru berperan sebagai murid, seorang guru berperan sebagai observer, dan satunya sebagai guru. Di sini kita bisa buat guru wali. Jadi guru wali caranya ada murid, terus sama observer. Gitu ya. Lakukan simulasi sesi bimbingan untuk membantu murid menemukan potensi. Jadi kayak kita lagi bimbingan apa yang kita obrolin sama murid kita waktu lagi pertemuan sama guru wali. Kita tanya minat bakat dia kemana gitu. Nanti kita simulasi ya, saya suruh maju. Nanti jadi ada guru, ada murid, sama observer. Jadi gurunya ini gali potensi muridnya, dia minatnya kemana. Nanti gurunya ngasih rekomendasi ekstrakurikulernya apa, profesi masa depannya yang relevan sama minat bakat dia apa. Paham nggak? Paham ya, guru BK pasti paham. Iya, nanti Mbak Herna, Mbak Jenny sama satu lagi muridnya nanti kita praktek ke depan. Oke, 5 menit ya buat dipikirin konsepnya. Misalnya Mbak Jenny jadi gurunya, terus Mbak Herna jadi murid, satu lagi observernya, misalnya Bu Berti gitu. Observer. Enggak, yang nanti maju ke depan Bu Jenny sama Bu Herna. Sudah siap? Disiapin. Saya siapin porsinya buat Bu Herna sama Bu Jenny. Jadi di situ Bu Herna lagi konsultasi ke Bu Jenny, dia mau pilihan karirnya kemana gitu ya.
Oke, ya. Bu Erna mau ujian boleh. Jadi itu bisa kita lakukan, kita aplikasikan ke murid kita, ke guru wali ya, guru wali sama murid jadi guru. Ayo Bu Jenny, udah ngobrol aja kamu. Tepuk tangan dong untuk Bu Jenny sama Bu Herna. Jadi Bu Jenny sama Bu Herna mau konsultasi. Oh ini aja ya. Di sini aja sih. Kan ya, Bu Herna mau konsultasi. Bu Herna ini jadi murid ya Bu. Bu Jenny jadi guru wali. Nggak usah, langsung aja. Akhirnya bisa saya mengarahkan untuk jurusan ya, nantinya untuk kedepannya ketika di SMA selanjutnya. Mungkin karena Herna sukanya membaca, Herna harus sekolah menengah ke atas, bukan ke jurusan ya, dan mengambil jurusan bahasa Indonesia. Sekarang sudah ada sekolahan yang memfasilitasi jurusan-jurusan sesuai dengan minat siswa masing-masing. Di SMA 1 Natar setahu saya sekarang sudah ada bahasa Indonesia, cuma IPA dan IPS gitu. Mungkin nanti ketika sudah lulus dari sini boleh Herna mencari informasi tentang SMA mana aja nih yang menyediakan jurusan-jurusan bahasa Indonesia. Nah, hanya di SMA 1 Natar, mungkin ada di SMA di Bandar Lampung pun ada mungkin ya. Jadi Herna mulai sekarang mencari informasi tentang jurusan itu supaya Herna lebih membuka dan lebih menggali lagi ya kemampuannya Herna di sekolah tersebut gitu. Gimana Herna? Baik, jadi terima kasih. Jadi kalaupun saya sudah memilih, misalnya saya memilih bahasa, apakah saya bisa untuk mengembangkan bakat saya ke depannya? Ya, kemungkinan namanya di jurusan ya. Di sana ada bahasa Indonesia, pasti ada literasinya, pasti di sana kayak misalkan IPS nih. Kebetulan saya dulu SMA-nya di IPS jurusannya. Dan di IPS itu ada ekonomi, geografi, sosiologi, dan di situ ada semua ya.
mungkin di bahasa Indonesia juga artinya ada seperti literasi, ada numerasi ya. Jadi semua di situ akan ada materi-materi yang bisa menggali bakat dan minatnya Herma. Itu ya Herma dari saya. Terima kasih Bu Jenny, semoga masukan dari Bu Jenny sangat bermanfaat. Semoga bisa menemukan motivasi saya lebih besar lagi untuk menggapai cita-cita. Terima kasih. Dikasih pulang begini. Pulang jadi kuliahnya kemana? Ya, jadi Herma untuk kedepannya kemungkinan bukan kemungkinan ya, Herna harus mencari informasi dan menggali informasi tentang sekolah yang memang menjadi potensi dan minatnya Herna di SMA yang memang ada jurusan bahasa Indonesia atau yang membaca ya. Untuk Herna memang harus ada wadahnya nih yang mendukung kamu untuk masuk ke dalam jurusan itu ya. Jadi dari sekarang mungkin mencari informasi tentang sekolah yang ada jurusan bahasa Indonesia-nya gitu ya Herna. Terima kasih ya sudah curhat dengan saya. Selamat siang. Terima kasih teman-teman dong untuk ujian dan Herna. Jadi gitu ya Bapak Ibu, ketika ada murid kita berkonsultasi, khususnya guru wali ya, jadi bisa seperti Bu Jenny dan Bu Herna. Habis ya yang modul 1 jurus 1. Jadi selama pendekar kamu sudah menguasai jurus pertama. Ini adalah kartu pertama dari 7 kartu yang sudah terkumpulkan. Selamat melanjutkan pertualangan. Ada jurus kedua. Sampai 7 Bu. Tapi ini kayaknya sudah pada ya. Breaking nanti ya kamu ya, nanti kalau jam 12 saya marah. Jurus 2. Sama. Jurus 2, kelola emosi. Jadi sebelum kita ngelola emosi anak-anak, kita kelola dulu emosi kita. Sabar. Di sini JP-nya sampai pembelajarannya, guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Oke, jurus 2. Selamat datang pendekar, selamat datang di Gunung Merapi. Kita udah sampai Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya ya, agar emosi tidak mengendalikanmu. Sekarang kita mau bermain kertas emosi, kertas yang sudah saya bagikan Bapak Ibu. Nanti saya akan membacakan cerita. Peserta diminta untuk merespon cerita melalui kertas. Jika merasa senang, kertasnya dielus-elus. Jika kesal, kertasnya dapat diremas. Jika marah, kertasnya bisa disobek. Jadi kalau kesalnya dikit, kertasnya dikit. Itu ya. Sebentar, Bu Jenny belum kebagian. Kertasnya masih mulus ya Bapak Ibu? Kertasnya masih mulus semua. Bisa diangkat? Bisa diangkat, kertasnya masih mulus. Biar dipotong dulu ya. Kertasnya masih mulus, masih bersih, gak ada renyak-renyaknya. Oke. Sudah? Saya bacain cerita. Jadi Bapak Ibu itu yang di dalam cerita. Jadi kalau kesel diremes sedikit, kalau marah dirobek-robek, kalau keselnya banyak, remesnya banyak gitu ya. Ini saya bacain cerita. Jadi pagi itu, ini Bapak Ibu ya yang naik motor ya. Pagi itu, Bapak dan Ibu berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan
kalau kesel diremes, kalau sabar ya dilus gitu ya. Dengan susah payah, bapak ibu mendorong motor hingga ke sekolah. Sudah emosi belum? Terus sampailah bapak ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia menduduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Gitu kata Andi. Masih sabar? Terus pelajaran pun dimulai. Ini Bapak Ibu yang ada di sekolah sini ya. Saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan ajar tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya dengan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Ya. Terus di tengah pelajaran, saat ibu bapak mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati ternyata Andi lagi tidur. Masih sabar. Gitu ya. Kertas emosi kalau misalnya udah sabarnya dikit, diremetnya dikit gitu ya. Sampai kalau misalnya marah di problem. Terus kertasnya aman? Bu Meli kertasnya lihat bermot. Terus Tipis tisu berarti sabar. tak lama kemudian ada seorang bapak ibu mengetuk pintu. Ada seorang bapak mengetuk pintu di kelas. Bapak membuka pintu dan menghampirnya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, Andi maksa ingin sekolah karena nggak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Kertasnya yang sudah terlanjur diremak gimana? Kemudian paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak, Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya cek ternyata isinya buku dan ada nama di sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu guru melihatnya dan ternyata itu bahan ajar dia yang dicari-cari. Aduh, udah menyesal ya. Terus Andi dan pamannya berpamitan. Kemudian ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang dikembalikan. Bapak ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Aman ya? Yang udah terlanjur diremak-remak, yang udah terlanjur emosi jiwa, Bu Meli. Nah, Bu Meli gimana kondisi kertasnya Bu Meli? Terus ya? Terus, apakah menyesal sudah meremak-remak kertas itu? Menyesal. Jika kertas itu adalah murid kita, gimana seharusnya kita bersikap? Kan tiba-tiba kamu kita mau marah-marahin kan? Harusnya sabar. Gitu ya. Sama kertasnya, karena kertasnya yang udah diremak, udah gak bisa lagi halus. Gitu juga murid kita. Jadi kalau kita nggak tahu sebabnya, jangan langsung emosi jiwa. Ini ada video, langsung di-cut aja ini ya, skip ya. Terus emosi itu ada 5 sel namanya, sosial dan emotional learning. Yang pertama self-awareness, self-management, responsible decision making, relationship skill, social awareness. Nah, elemen-elemennya
ada IMC dapur IMC 2, C-nya 2, maksudnya adalah dari I, empati, mindfulness, ke compassion dulu, compassion baru critical inquiry. Nanti biar lebih jelas nanti ya, kapan-kapan nanti dijelaskan. Karena kita, ya Bu. Bisa ya Bu? Iya karena ini udah jamnya ya Bu. Iya contoh. Kan nggak boleh gitu ya Bu, nanti menyesal. Pertama sudah diremas. Terus empati itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Cognitive empati, empati secara kognitif. Emotional empati, empati secara emosional, dan actionable empati. Jadi empati secara perilaku. Jadi kalau yang emotional empati dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Tapi kalau yang actionable empati dia secara perilaku. Jadi dia merasakan, dia bisa sabar-sabar, jangan berlaku gitu ya. Dia ada action. Terus ada mindfulness. Jadi kalau kita emosi kita bisa tarik nafas dulu. Ya, jangan langsung keluar emosinya. Jadi kita bisa tarik nafas dulu. Ada set intention. Jadi kita berpikir ke tujuan awal kita itu apa. Berpikir positif gitu ya, sama apa sih? AM aware. Maksudnya sebenarnya tujuan dia apa gitu. Enggak yang positif, yang negatif dulu. Kemudian ada compassion dan critical inquiry. Ini ada tugas nanti Bapak Ibu. Nanti tugasnya setelah jam istirahat ya. Iya Bu. Istirahat sambil ngerjain ya Bapak Ibu ya. Ya udah sekarang kerja istirahat kita dulu. Saya manajemen mengenali peta emosi. Jadi peta emosi jadi gini. Ketika kita ke suatu tempat, kita pasti takut kalau nggak pernah ke tempat itu, asing. Tapi kalau ada peta, ada Google Map, kita masih masih ada Google Map, masih aman gitu ya. Ini juga di otak kita ada neokortex, limbik, sama reptil. Neokortex ini adalah otak yang berpikir secara logik. Limbik adalah ini yang empati tadi, perasaan, dan reptil atau reptilian brain. Lanjut ya. Lanjut ke bisa di play. Terus jadi kalau kita emosi, respon langsung direspon tindakan, jadinya emosi kan? Yang keluarnya emosi. Tapi kita emosi, tapi kita jeda dulu. Tadi tarik nafas dulu, kita berpikir positif, baru kita respon tindakan. Insya Allah hasilnya juga nggak negatif. Jadi ketika kita emosi, kita harus kasih jeda diri kita. Itu. Ini contoh roda pilihan. Nanti saya ada roda pilihan ini. Kita emosi, ngadain anak itu emosi, kita suruh pilih roda pilihan. Misalnya, kamu mau yang mana nih? Tak puterin. 2 menit misalnya tarik nafas dalam-dalam dulu. Baru dia cerita gitu, jadi nggak emosi. Nanti kita mau buat papan ini ya, roda pilihan. Ini juga ada tugas tapi saya skip. Nah sekarang kita merancang kelas bernuansa sel, social emotional learning. Jadi buatlah kelompok terdiri dari 6 orang. Ini aja lah ya, kelompok 4 orang, 1, 2, 3, 4 ya. 4. Kelompok diberi misi untuk membuat media sel untuk membangun suasana kelas bernuansa sel. Panitia akan memberikan beberapa alat, kertas, biru, nanti saya kasih kartonnya yang mau dibuat, papan cuaca emosi, papan cuaca membuat roda pilihan. Papan cuaca emosi ini biasanya Bu Rika yang buat. Misalnya, apa perasaan kamu hari ini? Senang, sedih, gitu ya. Membuat roda pilihan yang kayak tadi, dijeda. Terus membuat emotion taker. Tahu ya? Nanti kalau nggak tahu dulu ya. Saya kasih tugas 10 menit, nanti Bapak Ibu presentasikan tugasnya. Oke, saya bagi ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 pilih ya, mau buat yang mana? 1, 2, 3, 4.
Ya, Bapak Ibu ya, bergerak dulu Bapak Ibu ya. Jangan ngantuk dulu, bergerak dulu. Kan kinestetik suka bergerak. Kenapa sudah pada mengantuk? Apa sama? Ini saya bagi kartonnya ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat mana yang bagus, mana yang asal-asalan kelihatan ya. Mana aja buat? Oh ibu-ibunya nggak usah. Oh ya sudah. Jelas. Oh ya alhamdulillah. Kata Bu Dewi nggak usah dibuat. Padahal saya mau fotonya loh Bu. Ya udah nanti saya buat sendiri, saya foto sendiri. Tadi udah ada. Iya tapi kan tugasnya disuruh nomor. Udah kalau itu saja Bu. Berarti udah selesai kita ya. Terakhir oke terakhir. Selama pendekat kamu sudah menguasai jurus kedua. Perjalanan masih panjang. Selamat melanjutkan petualangan. Lanjut. 3 nggak sih? Enggak ya? Oke Bu udah ya Bu. Terima kasih. Sebenarnya tadi banyak video apa gitu tapi pas mau di-play nggak langsung. Makasih ya Bu. Kembali ke MC. Luar biasa ya ilmu dari Bu Bu Magdalena Gustiana. Terima kasih Bu, semoga bermanfaat bagi kami. Dan sekarang waktu